warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Dahari Alihar. Saya bekerja di instansi SD Negeri 050715 Tanjung Beringin. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya melaksanakan uji kinerja di SD 050715 Tanjung Beringin, tepatnya di kelas 6. Berikut adalah video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, cerdas, ceria. Oke. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua ya? Oke, baik, hadir semua. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Siap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baik, sebelum kita memasuki pembelajaran, supaya lebih semangat lagi, kita akan bernyanyi dulu ya. Nyanyikan lagu nasional. Anak-anak Bapak silakan berdiri. Lagu Halo Halo Bandung, hafal semua ya? Baik. Bernyanyi dengan semangat ya. Terima kasih karena telah menyanyikan lagu wajib nasional dengan penuh semangat. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, Bapak mau tanya terlebih dahulu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa saja? Keberagaman ekonomi. Coba Bapak tanya terlebih dahulu tentang keberagaman ekonomi. Kira-kira keberagaman ekonomi apa saja yang ada di lingkungan sekitar kalian? Ada pedagang, ada apa lagi? Ada petani, ya, ada lagi, apa lagi di lingkungan sekitar? Perkebunan ada ya? Ada. Kemudian apa lagi? Perikanan, iya. Kemudian kemarin kita juga belajar tentang reklame ya. Apa itu ciri-ciri reklame? Ciri-cirinya ada tuh. Tulisannya. Kemudian apa lagi? Baik, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kita nanti akan menganalisis beberapa contoh manfaat dari keberagaman ekonomi yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian setelah itu nanti kalian akan menyajikan manfaat dari keberagaman ekonomi tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran kita berikutnya adalah kita nanti akan mempelajari ya salah satu jenis reklame yang terdapat pada suatu produk makanan. Apa itu? Dia adalah embalase. Kemudian nanti setelah itu kalian akan membuat suatu contoh embalase terhadap produk makanan. Nah, apa itu wirausaha? Iya,
Wirausaha merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang secara mandiri ya, kegiatan ekonomi yang dia lakukan secara mandiri. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Kegiatan wirausaha menghasilkan beragam kebutuhan yang ada di masyarakat, ya kan? Ada kegiatan yang menghasilkan barang, ada juga kegiatan yang menghasilkan jasa. Coba Bapak tanya terlebih dahulu, contoh kegiatan wirausaha yang menghasilkan barang apa aja? Dari pertanian, perkebunan, pertambangan. Kemudian contoh kegiatan wirausaha yang menghasilkan jasa? Buruh, tukang cukur, iya satpam, fotokopi. Oke, pembatir, baik. Nah, ini adalah Bapak sajikan ya, beberapa contoh kegiatan wirausaha yang ada di masyarakat. Coba anak-anak semua perhatikan. Untuk yang pertama, ini kegiatan apa? Sudah ada bacanya. Yang kedua, cukur rambut. Gambar yang ketiga, sokinya apa? Ini apa? Kurir ya, kurir, bahasa kurir pengantar paket. Ini apa? Kegiatan wirausaha apa nih? Jual es krim. Dan yang terakhir, buah. Nah, coba Bapak tanya terlebih dahulu kepada Agri. Kalau ini termasuk kegiatan wirausaha yang menghasilkan barang atau jasa? Jasa, benar ya? Nah, kemudian yang coba tanya lagi ya, yang perempuannya, Nabila. Contoh kegiatan wirausaha ini menghasilkan barang atau jasa? Pedagang menghasilkan barang atau jasa? Barang atau jasa? Ayo coba angkat tangan yang mengaku barang. Pedagang ya, barang atau jasa? Yang mengaku pedagang adalah kegiatan wirausaha yang menghasilkan jasa. Coba angkat tangannya. Oke, nanti akan kita simpulkan. Silahkan tutup lagi, turunkan tangannya. Ini tadi jelas ya, ini jadi jelas adalah jasa. Kemudian gambar yang ini, coba Bapak minta pendapatnya dari Frida. Menghasilkan barang atau jasa? Jasa. Bagaimana teman-teman yang lain setuju? Jasa tukang cukur rambut. Kalau ini Putri, jasa atau barang? Barang. Ada pendapat yang lain? Jasa atau barang? Jasa ya, jasa pengantar makanan ataupun pengantar paket. Dan yang ini pedagang es krim, barang atau jasa? Ini kayaknya ada perbedaan pendapat lagi nih. Coba angkat tangannya yang mengaku jasa, yang berpendapat ini adalah jasa. Oke, turunkan. Yang berpendapat bahwa kegiatan pedagang es krim adalah menghasilkan barang. Oke, turunkan tangannya. Nah, biar Bapak luruskan ya. Nah, kegiatan ekonomi ataupun wirausaha yang menghasilkan barang ini siapa contohnya? Penjual es krim dan pedagang. Pedagang itu menghasilkan barang. Dia menjual sesuatu untuk mendapatkan income ataupun mendapatkan uang ya dari sesuatu yang dia jual. Ada barang yang dia perdagangkan, ada barang yang dia jual. Makanya dia termasuk dalam kegiatan wirausaha yang menghasilkan barang. Kemudian yang ini, tambal ban, kurir, dan jasa cukur rambut, itu adalah kegiatan wirausaha yang menghasilkan suatu jasa. Dia tidak menjual barang, tapi menjual jasanya, usahanya. Baik anak-anak, supaya lebih semangat lagi, kita pakai yel ya. Yel tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Kita ulang yang lebih semangat. Tepuk semangat. Oke. Baik anak-anak, kali ini Bapak akan menyajikan sebuah video ya tentang manfaat dari wirausaha. Anak-anak coba perhatikan dengan bersama ya. Usaha apa saja yang ada di sekitarmu, bagaimana usaha tersebut dapat bermanfaat untuk dirimu dan orang lain di sekitarmu. Nah, anak hebat, ayo mengamati.
jenis usaha pada gambar sering kita temukan di sekitar kita, Usahanya sering ya, yaitu tempat kita ya. usaha fotokopi, Jadi ada pangkas rambut, dan bengkel. Dari kegiatan wirausaha yang dilakukan pada gambar memberikan manfaat untuk orang di sekeliling. ada manfaatnya. Contohnya, usaha fotokopi bermanfaat untuk meringankan dan memperindah pekerjaan para pelajar, mahasiswa, para pekerja, dan masyarakat sekitar dalam memperbanyak dokumen atau berkas. Selain itu juga menyediakan berbagai macam APK yang digunakan para pengguna alat tulis. Ada alat tulis ya. Contoh yang kedua, pangkas rambut. Manfaatnya membantu masyarakat yang ingin merapikan atau memotong rambutnya. Tiga, bengkel. Manfaatnya memberikan layanan perawatan kendaraan, juga memberikan layanan pemilikan kendaraan. Nah, anak hebat, dapatkah kamu menyebutkan manfaat kegiatan wirausaha lainnya? Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia perlu melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi juga beragam jenisnya. Ada orang yang bekerja untuk orang lain, ada juga yang mendirikan usaha sendiri. Kegiatan tersebut disebut sebagai kegiatan wirausaha. Keberagaman kegiatan ekonomi bukanlah hal untuk mewujudkan semangat persatuan antar masyarakat. Antar pemilik usaha maupun masyarakat sebaiknya saling menghormati dan menghargai. Hal itu karena keberagaman kegiatan ekonomi memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai berikut. Memenuhi kebutuhan manusia yang beragam. Dua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tempat wirausaha. Tiga, menciptakan inovasi baru dan bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, wirausaha yang memanfaatkan sampah rumah tangga menjadi pupuk kompos bernilai jual tinggi. 4. Membantu pembangunan nasional dalam bidang perindustrian. 5. Mengurangi pengangguran. Kegiatan wirausaha biasanya memberdayakan masyarakat sekitar untuk bekerja sebagai karyawan di wirausaha tersebut. 6. Meningkatkan persatuan dan kesatuan antar pemilik dengan warga sekitar. Itu tadi adalah video tentang manfaat dari keberagaman wirausaha. Ya kan? Tadi yang pertama ada usaha fotokopi ya. Apa manfaat dari usaha fotokopi tadi? Ya, meringankan pekerjaan para pelajar, mahasiswa dan orang-orang yang membutuhkan dokumen ya, untuk memperbanyak dokumen. Ya, fotokopi berkas ya. Kemudian yang kedua tadi ada usaha apa tadi? Gambar yang kedua. Ya, tukang pangkas rambut ya. Apa manfaatnya tukang pangkas rambut? Ya, rambut. Bayangkan kalau nggak ada tukang pangkas di dunia ini, waduh, sampai mana rambut kita udah ya kan? Nah, kayak gembel ya kan? Dan yang ketiga adalah usaha apa tadi? Ya, usaha bengkel. Apa manfaat dari usaha bengkel? Ya, memperbaiki motor. Kemudian apa lagi jadi servis ya? Merawat atau menservis motor. Oke. Baik anak-anak, Bapak akan bagikan kalian ke dalam 4 kelompok ya. Dengarkan, untuk kelompok 1 nanti duduk sini, kelompok 1, kelompok 2, 3, dan kelompok 4. Dengarkan namanya, nanti duduk sesuai dengan kelompoknya. Untuk di kelompok 1 ada Agri, Ezwan, Kamila, dan Vina ya. Kelompok 2 ada Rio, Bakir, Zahra, dan Anita. Kelompok 3 Dino, Frida, Putri, Nabila. Kelompok 4 Rafa, Kevin, Wulan, dan Adelia. Ayo silahkan anak-anak duduk sesuai dengan kelompoknya. Jangan ketiga, duduk
dengan kualitasnya. Jadi kelompok satu anak-anak sudah duduk di kelompoknya ya, sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya. Oke baik, sekarang kita akan lanjut lagi ya, Bapak akan lanjut lagi. Nah, anak-anak semuanya coba perhatikan gambar yang ada di depan. Ini adalah gambar produk makanan ya. Pernah lihat gambar ini nggak? Apa ini? Keripik kentang ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, yang pertama ya, apakah kamu pernah melihat produk ini? Kedua, apa yang menjadikan produk ini bisa menarik konsumen sehingga laku di pasaran? Kira-kira apa? Apa? Gambarnya menarik. Kemudian apa lagi? Rasanya enak. Iya, bisa juga. Terus bagaimana menurut kalian? Apakah kemasan produk pada gambar di atas menarik? Ya, oke. Dan anak bawakan apa yang Bapak suruh kemarin tentang kemasan produk. Bawa semua? Coba ditunjukkan dulu di atas meja. Letakkan di atas meja masing-masing. Nah, kita akan belajar dulu ya. Bapak akan terangkan sedikit ya. Bapak akan terangkan sedikit bahwa di dalam produk makanan atau embalase ya. Ini embalase ya namanya ya. Di halaman depannya terdapat yang namanya bacaan ya, merek dari suatu produk tersebut. Kemudian ada gambarnya. Ya, kalau dia menjual keripik kentang, maka gambarnya juga kentang. Karena di kemasan ini dia menjual keripik pisang, maka gambarnya gambar pisang. Kemudian pada bagian belakang ada apa saja di sini? Komposisi. Nih, detail informasi ya, ada komposisi. Oke, baik. Coba dulu kelompok satu. Kelompok satu mana produknya yang dibawa kemasannya? Ya silakan dijelaskan ya, sendiri boleh menjelaskan. Kira-kira apa sih produknya itu? Ya. Kemudian gambar. Nama produknya apa di situ? Kemudian di kemasan bagian belakangnya ada apa saja yang terkait di situ? Komposisi, kemudian informasi nilai gizi. Oke, beri tepuk tangan untuk Adi. Dan sekarang kelompok kedua, coba apa yang dibawa kemasan produknya? Silakan dijelaskan ya. Ada bacaan sama gambar. Ada bacaan sama gambar. Nama produknya apa di situ? Potato chips. Kemudian di halaman belakangnya ada apa saja? Informasi nilai gizi, komposisi, dan peringatan. Ya, informasi nilai gizi, komposisi dan peringatan. Kemudian kelompok 3. Ya, kelompok 3 mau produk apa? Silakan berdiri. Jelaskan. Apa yang dibawa kelompok 3? Tekstar. Kemudian apa yang tercapai pada gambar tersebut? Ada tulisannya dan ada gambarnya. Pada bagian belakangnya apa yang terjadi di situ? Informasi nilai gizi dan komposisinya ya. Oke baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang terakhir Bapak yang kelompok 4. Sama ya, tekstar. Oke, nggak apa-apa. Nah, anak-anak dari pemaparan kalian tadi tentang kemasan produk, Bapak mau tanya terlebih dahulu. Kira-kira penting nggak sih kemasan dalam suatu produk? Penting ya. Manfaatnya apa dari kemasan suatu produk tersebut? Ya, untuk menarik perhatian masyarakat. Bagus sekali. Nah, baik anak-anak, ini tadi adalah bagian-bagian embalase ya. Bapak coba sajikan dalam PowerPoint. Ini ada bagian depan ya. Nah, bagian depan berisi apa aja? Nama produk, apa nama produk di sini? Indomie. Ilustrasi atau gambar. Ini ya, dibuat menarik mungkin. Dan bentuk makanannya. Ada telurnya, ada ayamnya. Walaupun kalau kita beli nggak ada telur, ada ayamnya kan. Kacangnya itu saja. Kemudian pada bagian belakang. Ya, kalkulasi nilai, isi komposisi apa lagi? Cara mengolah ya, cara mengolah.
penting ya. Kalau nggak ada tanggal kadaluarsanya, bahaya produknya ya. Tidak bisa kita konsumsi. Oke anak-anak, setelah ini Bapak akan bagikan LKPD kepada kalian ya, untuk kita kerjakan pada pertemuan kita hari ini. LKPD 1, 2, ya. Membagikan LKPD kepada kalian ya. Untuk di LKPD yang pertama itu tentang manfaat tadi ya, manfaat keberagaman usaha. Di situ ada tabel-tabel yang harus kalian isi. Kemudian di LKPD yang kedua adalah kalian akan membuat suatu embalase ya, embalase tentang produk apa yang mungkin kalian jual. Oke, bisa dipahami anak-anak? Nah, petunjuk pengerjaannya ada di situ, silahkan dikerjakan sekarang. Baik, kelompok 1 ini buat apa? Kita keluar ya. Jangan lupa dibuat yang lain di sini di belakang ya. Semuanya sudah diskusi semuanya. Kelompok 2 buat embalas siapa? Kotak khusus ya. Oke, jangan lupa gambarnya sesuai ya. Hanya kemudian nilai isi di belakangnya. Kalau ada sesuatu kesulitan tanya sama Bapak. Kelompok 3 ini gambar yang balasnya kelompok 3. Ya. Jangan lupa nanti di bagian belakangnya dibuat juga informasi nilai isinya ya. Kelompok 4 buat embalasan tentang apa nih? Pilo ya. Itu jangan lupa ya, bagian belakangnya informasinya lagi ini buat. Oke ya. Kalau ada sesuatu kesulitan tanya sama Bapak.
terlebih dahulu. Kelompok mana yang ingin tampil terlebih dahulu? Iya, kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Ini ya. Manfaat keberagaman wirausaha. Ya. Lain dari sini ya. Menyediakan kebutuhan manusia yang beragam. Ya. Mempermudah masyarakat. Menambah Iya, bagus. Lanjut ya sampai yang kedua. Apa yang kalian mau itu harusnya? Ya, coba ditampilkan ke kelompok yang lain. Ya, coba dijelaskan dulu. Apa saja komponen yang terdapat di situ. Di halaman depannya ada apa saja? gambar tulisan Tulisan. Kemudian di halaman belakangnya. informasi nilai gizi dan komposisi. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali kelompok 2. Hasilnya di sini. Biar Bapak nilai nanti. Oke, terima kasih kelompok 2. Baik, kelompok siapa lagi yang ingin tampil ke depan? Ya, kelompok 3 silahkan kelompok 3 ke depan. Oke, baik. Lanjut yang kepada yang kedua. Apa itu membuat yang hasilnya? Produk apa itu, Dino? Nextar Ya, pada halaman depan ada apa saja di situ? gambar dan tulisan. Ya, kemudian di halaman belakang apa yang kalian buat? Informasi nilai gizi Dan apa lagi tuh? komposisi. Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Bapak sudah bagus ini kelompok 3. Tunggu ke Bapak. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Oke, baik ya. Dua kelompok sudah maju. Kita lanjut ya. Kelompok mana lagi? Belum? Kelompok 1 dan kelompok 4. Ya, Bapak pengen kelompok 4 terlebih dahulu. Silahkan kelompok 4. Kegiatan wirausaha dan manfaatnya. Ya. Memenuhi kebutuhan manusia yang sangat beragam jenisnya. Oke. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tempat wirausaha. Terus lanjut ya ke video yang keduanya. Silahkan ditampilkan duduknya. Apa yang kalian buat? Ya, embara sebuah solo. Coba dijelaskan dulu. Di halaman depannya ada apa saja di situ? Gambar dan bacaan. Gambar dan bacaan. Kemudian di halaman belakang apa yang kalian buat? Apa yang kalian buat di situ? Informasi gizi, Dan komposisi. oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kembali ke depan dulunya. Dan kelompok yang terakhir ya. Kelompok yang terakhir kelompok 1 silakan ke depan. Manfaat keberagaman wirausaha. Memenuhi kebutuhan manusia yang sangat beragam jenisnya. Membantu pembangunan nasional dalam bidang ekonomi. Oke, bagus. Lanjut di produk yang kalian buat. Silahkan ditampilkan terlebih dahulu. Boleh dijelaskan, Agri, apa yang kalian buat? Di bagian depannya ada tulis dan gambar. Iya. Apa nama produknya di situ? Kita tulai. Buat Cita Tulai. Kemudian di bagian belakang apa yang kalian buat di situ bagian belakangnya? Informasi nilai gizi, Ya. komposisi. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. PD-nya silahkan dikumpul ke Bapak, nanti Bapak bagi penilaian ya. Ya. Silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Karena kita sudah selesai presentasi, sekarang Bapak akan bagikan dulu yang namanya tes formatif ya. Tes formatif terhadap materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Namun Bapak ingatkan kembali bahwa tes formatif ini kalian kerjakan secara individu ya, secara pribadi masing-masing. Bapak akan bagikan ya kelompok 1. Kelompok 2 dikerjakan secara individu ya. Kelompok 3 dan terakhir kelompok 4. Oke, sudah dapat semua ya. Silahkan kalian berjalan. Kerjakan individu, jangan sampai-sampai. Soalnya dibaca baik-baik dulu, namanya jangan lupa dibuat. Dibuat, nanti nilainya masuk bukan.
pilihan berganda. Kalau kita materi sifat juga tadi banyak soal, bisa kita salah dalam membuatnya. Oke anak-anak, waktu untuk mengerjakan soal formatiknya sudah habis. Apakah semuanya sudah siap? Sudah. Silakan kalau sudah siap, kumpulkan di masing-masing kelompoknya. Nanti perwakilan kelompok kumpulan kepada bapak ke depan. Ayo, dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu, kumpulkan. Ya. Ke depan. Iya. Ayo, kelompok 2 sudah siap, kumpulkan tes formatiknya. Tes formatiknya kumpulkan kelompok 2. Kelompok 3 kumpulkan tes formatiknya. Kelompok 4 kumpulkan tes formatiknya. Oke, kelompok 4 ya. Kelompok dulu kelompok 4. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki ataupun sebelum kita menutup pembelajaran, Bapak mau tanya terlebih dahulu terkait pembelajaran kita pada hari ini. Apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ya, kegiatan wirausaha. Apa-apa saja tadi kegiatan wirausahanya? Yang kalian tulis di sekitar kalian tadi, apa saja? Bengkel, apa lagi? Tukang sama aja sama dulu ya. Tukang fotokopi. Kemudian apa tadi manfaatnya? Kan tadi kita bukan manfaat dari keberagaman wirausaha. Apa tadi manfaatnya? Ya, mengurangi pengangguran. Kemudian apa lagi? Ya, memenuhi kebutuhan manusia. Apa lagi? Ya, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Oke, kemudian setelah itu tadi kita belajar membuat apa kita tadi? Ya, membuat emballase. Apa saja tadi ciri-ciri emballase yang pertama? Ya, di bagian depan ya, bagian depan ada kemudian di bagian belakangnya ada apa saja tadi? Isi dan ya, informasi nilai gizi. Baik anak-anak, itu saja pembelajaran kita pada hari ini ya kan. Apakah anak-anak Bapak mengalami kesulitan dalam belajar hari ini? Tidak. Apakah pembelajaran kita menyenangkan? Tidak. Oke, baik, sebelum kita tutup, kita nyanyi terlebih dahulu ya, biar makin senang. Ya, anak-anak Bapak boleh berdiri, dan kita semangat nyanyinya. Aku rasa saya ini apa ya? Mas intro. Silahkan doa terlebih dahulu oleh wakil ketua kelas. Silahkan dipimpin doanya.